sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah sholawat yang senantiasa menghiasi langkah-langkah mereka. Mereka menjelajahi tempat-tempat bersejarah, menelusuri jejak para ulama dan juga para wali, berziarah ke makam orang soleh. Setiap perjalanan kami adalah bukti keyakinan dan pencarian makna. Karena dunia ini bukan hanya apa yang tampak oleh mata. Alhamdulillah atas setiap pengalaman, syukron ya Rasulullah atas tuntunan dan cinta yang membimbing jiwa kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Share dan subscribe. Arah ke makam Datuk Suban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Misteri 21. Alhamdulillah bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini tim Misteri 21 telah sampai di Desa Rantau Tatakan. Sebelumnya tim Misteri 21 berada di Kota Amuntai di Masjid Jami Sungai Banar. Yang mana Masjid Jami Sungai Banar adalah masjid yang pertama kali dibangun di Kota Amuntai dan proses pembangunannya masih ada keterlibatan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan video cerita tentang Masjid Jami Sungai Banar bisa ditonton di video kami sebelumnya di channel Misteri 21. Dan di video ini sampailah kami ke sebuah makam, yaitu makam Datuk Suban di Rantau Tatakan. Selanjutnya saya akan menceritakan sedikit cerita yang saya ketahui tentang Datuk Suban dan murid-murid beliau, yang mana salah satu daripada murid beliau nanti akan bersambung kisah kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Suban. Datuk Suban bin Zakaria Zulkifli dengan ibunda bernama Maisyarah. Beliau hidup di Kampung Muning Tatakan, Kabupaten Tapin, Rantau, Kalimantan Selatan. Beliau semasa hidupnya mempunyai tingkat keilmuan yang tinggi dan mulia. Karena beliau mempunyai pengetahuan agama yang sangatlah luas, dan di samping itu beliau mempunyai kepribadian yang peramah dan paling disegani oleh masyarakat, terutama para muridnya. Datuk Suban adalah guru dari semua datu dari Muning. Selain ahli dalam ilmu tasawuf, Datuk Suban juga ahli dalam ilmu kedikdayaan, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid, dan ilmu-ilmu lainnya, serta termasuk juga ilmu filsafat. Dengan ilmu yang beliau miliki, banyaklah orang yang berdatangan untuk menuntut ilmu kepada beliau. Di antaranya ada 13 orang yang terkenal, yakni 1. Datu Murakat, 2. Datu Tamiang Karsa, 3. Datu Niang Talib, 4. Datu Karipis, 5. Datu Gunun, 6. Datu Argih, 7. Datu Ungku, 8. Datu Labai Duliman, 9. Datu Harun, 10. Datu Arsanaya, 11. Datu Rangga, 12. Datu Galuh Diang Bulan, dan 13. Datu Sanggul. Kemudian di antara ilmu-ilmu yang selalu diajarkan dalam setiap kesempatan, beliau selalu mengajarkan ilmu mengenal diri, yaitu ilmu makrifat dengan tarekat memusyahadahkan Nur Muhammad. Dan hal ini tidaklah mengherankan, karena sebelumnya Datuk Suban mengajarkan ajaran makrifat melalui tarekat Nur Muhammad ini.
Dulu pernah seorang ulama Banjar sebelum beliau, yaitu Syekh Ahmad Samsudin Al-Banjari, telah menulis risalah asal kejadian Nur Muhammad itu, yang naskahnya ditemukan oleh seorang orientalis bangsa Belanda, R.O. Wennested. Datuk Suban dikenal sebagai wali Allah. Beliau memiliki karomah kasab yang terbukanya tabir rahasia bagi beliau sehingga dapat mengetahui sampai di mana kemampuan murid-muridnya dalam menerima ilmu-ilmu yang diberikannya, seperti akan menyerahkan kitab pusaka yang bernama Kitab Barincung. Kitab tersebut beliau serahkan kepada Datuk Sanggul atau disebut juga Abdus Samad. Datuk Sanggul adalah murid terakhir yang belajar kepada beliau. Dan karena menurut pandangan kasab beliau, hanya Abdus Somad kiranya yang dapat menerima, mengamalkan dan mengajarkannya untuk generasi berikutnya. Datuk Sanggul. Datuk Sanggul memiliki beberapa nama seperti Ahmad Sirajul Huda, Abdus Samad, Abdul Jalil, Fahrudin, dan Seman. Datuk Sanggul adalah seorang tokoh ulama dan tokoh masyarakat khususnya di wilayah Tatakan Tapin Selatan. Ia hidup sekitar abad ke-18 Masehi, satu zaman dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampaian. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berteman dengan Datuk Sanggul karena sebuah pertemuan di Tanah Suci Mekah. Semoga kisah dan cerita yang saya bawakan ini bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah kecintaan kita terhadap para ulama-ulama Banjar. Mungkin masih banyak cerita dan kisah tentang Datuk Suban, Datuk Sanggul, dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, namun hanya ini yang dapat saya ceritakan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembawaan cerita ini, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Menuju ke makam Datuk Kelampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah, perjalanan kita mulai dari kemarin sampai hari ini berakhir di makam Datuk Kelampaian. Beberapa hari yang lalu diadakan haul Datuk Kelampaian di tempat ini. Hari ini kita telah sampai dan kita akan berziarah. Saksikan dan ikuti terus. Ini kita sedang berada di Kubah Datuk Kelampaian, dan sepertinya suasana haul masih dilaksanakan untuk beberapa orang.